Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di Perpustakaan SMP Negeri 41 Batam. Dan serta untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Pak Lalu Ismayadi. Acara selanjutnya, hadirin dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suci. Silakan, dipersilakan berdiri. Duduk kembali. Acara selanjutnya arahan dan pembukaan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kapsek Kepala SMP Negeri 41 Batam, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati CGP calon guru penggerak Pak Lalu Ismayadi yang hari ini punya hajat dan dia sebentar lagi ya, besok. Kemudian Udah Loro sebagai wakil kurikulum yang harus juga memantau kegiatan ini. Dan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang hadir di sini ini jadi target ini, sasaran. Kenapa saya lihat diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target. Target dari budaya positif ini, ya. Baik, sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai kita selesai menjalankan tugas di pegawai negeri, bahkan sampai menikmati pensiun, bahkan sampai bersenang-senang dengan anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan pengertian daripada diseminasi ini adalah merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok orang atau individu agar mereka memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya melaksanakan atau memanfaatkan informasi tersebut. Itu yang pengertian diseminasi, ya. Betul atau salah Pak Lalu betulkan kalau salah.
Bapak Ibu, budaya positif sebetulnya kita canangkan sejak awal. Jadi banyak sekali budaya positif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Kita ada namanya 5M, ya. Mulai dari senyum, salam, senyum, sapa, salam, apa lagi? Sopan santun. Itu sudah kita terapkan sejak awal adanya sekolah ini. Kemudian sifat disiplin. Kita kadang-kadang lalai dengan disiplin. Maka ini memang target ini guru-guru ini oleh Pak Lalu jadikan target. Mungkin ada lagi yang mungkin tak masuk target, mungkin kemudian nanti masuk target. Saya minta orang yang perlu didiseminasi ini orang yang tidak taat dengan aturan ke depan. Karena kalau dari pengertian ini memang orang-orang yang perlu ditularkan, diinformasikan tentang bagaimana budaya positif ini muncul dan tertanam pada dirinya. Jangan lihat kepala sekolahnya datang atau tidak, jangan lihat kepala sekolahnya sudah di sekolah atau belum. Jangan lihat siapa yang menilai kita. Teman sebelah kita pasti menilai kita. Ini bapak ini bagus. Walaupun dia musuh kita, dia akan dalam hatinya mengatakan bapak itu bagus. Hati kita akan mengatakan bahwa bapak itu bagus. Pasti. Budaya Loro itu pasti akan menilai saya akan menilai Budaya Loro. Dalam hati pasti akan ada nilai positif. Kalau dia positif, pasti akan ada nilai negatif itu kalau ada negatif. Itu tak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya menghimbau, mari kita budayakan nilai-nilai positif yang luar biasa banyak kalau dihitung ya, yang kita lakukan. Tertib dalam kehadiran, masuk kelas tertib, berdoa, pulang berdoa, datang, doa pulang dan datang dan pulang ini aja kadang-kadang nggak rutin dilaksanakan oleh guru-guru. Kadang udah bel berbunyi, tak ada, siap, nah, nggak ada lagi, kadang-kadang lupa, langsung meluncur aja keluar. Apalagi sudah ada yang nunggu. Jadi ke depan mari kita betul-betul laksanakan ini. Doa bukan khusyuk sebelum mulai upacara, sebelum mulai belajar. Doa dengan khusyuk setelah belajar. Anak-anak kita itu betul-betul dia ingat Tuhan, ya Allah, bukakan ilmu, bukakan pintu hati, bukakan pikiran saya untuk menerima ilmu. Di akhir buatkan ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan, terima dan masukkan ke dalam pikiranku, ke dalam otakku apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah itu kita coba terapkan budaya positif. Kalau perlu doanya itu dibuatkan letternya apa catatannya. Doa awal buka pikiran untuk menerima, doa akhir masukkan apa yang diterima ke dalam pikiran dan teringat sampai kapanpun apa yang dipelajari. Nah itu salah satu contoh ya. Pak Muja buatkan teksnya itu, doa pulang dan doa masuk kelas. Itu adalah contoh budaya positif. Pak Lalu buat itu teksnya ya, doa pulang, doa masuk dan doa pulang. Pokoknya seperti itu. Wajib dibaca, baca oleh ketua kelas atau siapa yang bergantian pokoknya ya. Jadi sebenarnya dengan adanya ini pengulangan, cuma apa yang sudah kita lakukan cuma diintensifkan lagi melalui CGP ini. Maka CGP ini menstrukturkan, terstruktur ya apa yang dilakukan. Budaya positif itu seperti apa? Sebetulnya kita sudah laksanakan, cuma tidak diintensifkan pelaksanaan. Jadi kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah kita dapat informasi bahwa nanti Pak Lalu akan menjelaskan tentang bagaimana sih budaya positif yang sesungguhnya itu. Banyak sekali yang kita lakukan, mengaji pulang sekolah sudah positif sebenarnya. Bahwa jajan tidak nyolong, gitu ya, tidak buang sampah sembarangan, itu adalah budaya positif. Ke kamar mandi
tidak membuang air habis tidak disiram tuh nggak ada lagi ke depan. Pintu kamar mandi yang sudah bagus tak ada yang dirusak lagi. Kadang-kadang kesal dengan saya, kamar mandi ditendang, yang membersihkan kamar mandi yang nendang sendiri. Saya kutuk itu kalau ada terjadi seperti itu. Ada itu manusianya itu. Makanya nanti saya pasang CCTV di situ. Saya kesal kadang-kadang. Saya bukan curiga dengan anak malah ini. Lama-lama aku curiga dengan orang yang memang kesal, marah sama pintu kamar mandi, marah sama ini. Jadi kadang-kala kita ini tidak berpikiran tidak jadi positif gitu dengan orang. Karena sebentar aja hilang, ini habis. Kok nggak peduli? Guru-guru banyak yang nggak peduli dengan lingkungan sekolah. Jadi budaya peduli dengan ini nanti itu kan urusan kepala sekolah, nggak begitu. Kalau semua urusan kepala sekolah, momen telah pecah kepala sekolah itu kepalanya pikirkan yang kecil-kecil. Untuk rokok berserak di jalan di apapun kita cuek aja. Pak, ini tolong disapu. Ini puntung rokok nggak boleh bertabuh di sini. Nah, saya berharap kalau mau sekolah ini bagus, tidak cukup 1-2 orang yang peduli, harus semuanya peduli. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu saya himbau, terutama CGP. CGP ini bukan hanya slogan, bukan hanya sebutan, bukan hanya cap gitu, tapi dilaksanakan betul. Dan jangan guru penggerak itu harus punya nilai tambah, harus punya lebih. Secara loyalitas dia lebih, secara kinerja dia lebih, secara disiplin dia lebih, harus lebih semuanya. Itu calon CGP. Karena kalian calon penggerak, guru penggerak itu bisa jadi pengawas langsung, jadi kepala sekolah langsung. Kalau tak ada lagi orang di kepala sekolah yang senior, kalian lah di kepala sekolah. Kemarin saya sudah ditanya, Pak baru ada tak calon kepala sekolah di tempat bapak yang guru penggerak? Nah, belum ada. Karena baru Pak Elisa kan baru P3K. Ya, kalau guru itu PNS udah langsung itu. Nah, bisa langsung jadi kepala sekolah, bisa. Karena didorong terus oleh pemerintah pusat bahwa CGP ini ditonjolkan. Nah, tapi kepala sekolah sekarang ya bukan makin ya, tapi silakan aja dipelajari dulu nanti seperti apa suka duka di kepala sekolah. Saya nggak berhenti di sekolahnya, pakai otak saja di kepala sekolahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolonglah kita sama-sama. Kalau kita umpamanya tidak bisa setiap hari, minimal dikala kita ada waktu, kita sempatkanlah untuk memperhatikan lingkungan sekolah kita. Jangan hanya menunggu kebersihan itu siapa yang koordinatornya itu aja. Ayo Pak Bunga, setiap kelas itu inisiatif lah, Pak saya boleh nggak nanam bunga 2 pot di depan sekolah saya, di depan kelas saya. Pandai lah ngatur, ya. Nah, ke depan insya Allah kita akan berbenah terus. Lapangan kita udah jadi, sekarang berbenah ke prasarana pembelajaran. Fokus insya Allah dalam 1 tahun ini kalau bisa terpasang semua di setiap kelas. Itu target saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenyamanannya sebenarnya kalau AC ini nggak boleh dipasang di kantor. Bolehnya itu hanya di ruang kelas dan ruang lapor dan ruang pustaka ini. Tapi kita tahu nggak mau ya, orang pemeriksa itu masih toleransi dia. Jadi mana Pak pasang AC-nya? Nggak boleh loh di ruang guru. Aduh Pak, gimana kalau nggak boleh di ruang guru? Panas. Bolehnya di kelas Pak. Bapak tetap buat di kelas ini. Tapi penyataannya di ruang guru nggak apa-apa. Tapi Bapak pelaporan tidak boleh di ruang guru. Beli AC ruang kelas, beli AC ruang perpustakaan, beli AC ruang BP nggak boleh. Beli AC ruang BP itu boleh keringat-keringat saja. Seperti itu. Jadi kalau kita ikut aturan semua, meranalah kita ini, dan kepanasan. Ya, tapi orang pemeriksa itu masih ada toleransinya sedikit-sedikit. Walaupun kita bohong-bohong ruang AC ditaruh di kelas tapi taruhnya di ruang guru, ya.
lalu dia pulang ke sekolah. Nah, akhirnya saya nak ganti-ganti AC. Besok ada AC 2, kita taruh di lampu ya Bu dan Loro. Kita udah beli AC kemarin. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita budayakan budaya positif. Semoga dengan ada ini Pak Lalu atau budaya positif dulu. Kalau enggak nanti saya cela terus. Ya, datang pagi, pulang terakhir. Bukti dia ini besok saya semprot habis kalau tidak berbudaya positif. Ya, karena kalian yang ajarkan kami berbudaya positif, kalian yang tidak mau. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Muja dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar memperlancar acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk yang muslimat dan muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Pak Lalu Ismaili sendiri. Pada Pak Lalu dipersilakan. Baik, sebelumnya saya minta izin karena berdiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Batam, Bapak Nurprandes Fahrul MM. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk membimbing kami di sini. Kemudian yang saya hormati Ibu Den Loro selaku Wakakurikulum di SMP Negeri 41. Terima kasih juga Bu atas kesediaannya, dan kepada rekan-rekan semua saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bersedia hadir untuk masuk dalam bagian diseminasi budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Fahrul tentang makna diseminasi itu sendiri. Diseminasi itu sinonim dari kata berbagi praktik baik atau pembiasan. Jadi saya di sini berdiri bukan untuk mengajarkan, tapi membiaskan apa yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Baik Bapak Ibu, saya langsung masuk materi. Baik Bapak Ibu, saya sudah 2 bulan lebih mengikuti pendidikan guru penggerak, dan di dalam 2 bulan itu saya sudah menyelesaikan modul keempat pada dan ini merupakan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah bentuk implementasi yang kami lakukan setelah mendapatkan ilmu di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi di selama 2 bulan itu saya sudah menyelesaikan 4 modul. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini merupakan modul dasar atau modul pertama yang kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak itu, di mana di dalamnya kami belajar tentang makna pendidikan. Kemudian
kami belajar tentang modul nilai dan peran guru penggerak itu ada pada modul 2, di mana kami di sana digembleng untuk tahu apa sih nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, di mana kami dituntut untuk mempunyai tujuan atau cita-cita dari apa yang kami lakukan. Termasuk kemarin kita sudah melakukan sosialisasi terkait visi guru penggerak, kemudian melanjut ke visi sekolah. Dan yang sekarang ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke materi intinya, saya ada sedikit ice breaking Bapak Ibu yang masih berkaitan dengan budaya positif. Mohon maaf, tidak sampai sebentar dulu ya. Yang saya akan lakukan ini adalah berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan 3 kalimat sakti. 3 kalimat sakti ini seperti yang kita tahu adalah bukan kalimat ya, kata maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi saya minta tolong untuk kita mengimplementasikan 1 menit saja dengan rekan kita yang ada di sebelah kita. Bapak Ibu boleh memilih salah satu kata dari 3 kata itu untuk disampaikan ke sebelah Bapak Ibu. Misalnya mungkin Bu Flora ingin menyampaikan terima kasih karena sering dibantu sama Bu Ai, atau Kak Permana mungkin menyampaikan maaf kemarin menggunjingkan Bu Flora, atau apapun. Ya, ini makanya ini adalah kalimat sakti yang akan membuat kita setelah kita mengucapkan kalimat dalam kata itu, biar ada girohnya sedikit Bu, biar ada semangatnya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan salah satu dari kalimat ini, maka hati kita flow untuk pembiasaan selanjutnya. Boleh kita praktekkan Bapak Ibu? Mungkin silakan memilih pasangannya masing-masing untuk menyampaikan 3 kata ini dalam bentuk kalimat. Ya, pilih. Ya, boleh Pak Yori mungkin, Pak Yori sama Pak Arif, kemudian berarti Bu Fitri mungkin bisa masuk ke depan untuk menyampaikan. Tidak perlu besar-besar, hanya kepada kawan saja. Boleh berbisik, maaf ya kemarin saya ini, terima kasih ya sudah membantu saya, jadi seperti itu. Maaf rasanya akan dijaga. Boleh saya praktekkan ya, boleh saya praktekkan langsung. Karena saya berpasangan, saya berlangsung dengan Pak Kepala. Pak, saya mau menggunakan kata maaf. Pak, mungkin dalam 5 tahun berinteraksi sebagai anggota Bapak. Ya, 5 tahun di sini, 5,5 tahun Pak. Mungkin saya banyak salah. Mohon dimaafkan, diikhlaskan. Kemudian terima kasih juga atas bimbingan Bapak selama ini kepada saya. Ya, seperti itu ya. Sudah ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke materi yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, saya berdiri di sini bukan untuk mengajar, tapi membiaskan apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Slide. Bapak Ibu, kalau kita mengambil kata budaya dalam pelajaran IPS, kami belajar itu budaya adalah kebiasaan. Kemudian positif sudah jelas mengarah ke hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal yang biasa kita lakukan yang mengarah kepada hal yang positif. Seperti itu kurang lebih. Kemudian di dalam budaya positif yang ada di modul 1.4 ini, di dalam pendidikan guru penggerak itu kami mempelajari beberapa konsep. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian perilaku atau motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah posisi kontrol restitusi.
Yang kelima adalah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Selanjutnya kita langsung lanjut ke slide yang pertama adalah kita membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contohnya adalah jujur, tanggung jawab, kritis, percaya diri, kesabaran, mandiri, dan semua hal yang termuat di dalam elemen profil pelajar Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak itu kita arahkan untuk menerapkan disiplin pada diri mereka sendiri atau dimulai dari faktor internal diri mereka, kesadaran mereka seperti itu. Siswa dapat dengan disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya. Jadi seperti yang disampaikan di dalam pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif itu, kita guru diusahakan untuk tidak melaksanakan budaya positif itu dalam bentuk tekanan atau seperti ancaman atau paksaan ataupun dalam bentuk hukuman. Nanti ini akan kita bahas lebih jauh. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu artinya dasar atau alasan kenapa manusia berperilaku. Nah, di dalam modul ini kita membahas atau mempelajari ada 3 alasan kenapa manusia itu, kita pakai bahasa manusia atau semua orang itu melakukan sesuatu, baik murid maupun guru. Ada 3. Yang pertama adalah cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi orang itu atau manusia itu melakukan sesuatu itu karena tidak mau dihukum atau tidak nyaman. Kalau misalnya tidak ikut, itu nanti akan dilihat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mungkin sering kita alami. Anak-anak kita ikut lomba karena ingin dapat hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini mungkin yang kita harapkan ke depannya. Kita semua, bukan anak-anak kita, tapi mulai dari diri kita. Ini yang kita harapkan. Kita datang ke sekolah itu bukan karena mengharapkan pujian dari bapak kepala sekolah mungkin, atau kita bukan karena takut nanti dimarahi mungkin, tapi memang berdasarkan ini adalah tugas dan kewajiban saya selaku guru yang harus datang jam sekian dan pulang jam sekian, yang ada kewajiban mengajar dan sebagainya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, masih ada korelasi dengan penjelasan yang barusan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar dan itu wajib ada dalam setiap manusia, termasuk saya pribadi dan mungkin di Bapak Ibu juga. Nah, apa 5 dasar kebutuhan manusia ini? Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaannya. Nah, kebutuhan yang untuk bertahan hidup seperti apa? Seperti yang kita lihat di gambar, kita butuh rumah untuk berlindung dari panas, dari hujan dan matahari. Kemudian kita butuh pakaian, ya, kita butuh pakaian untuk menutupi aurat kita. Kita butuh makan untuk melindungi perut kita dari kelaparan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini adalah meliputi kebutuhan dan koneksi sosial. Jadi kodrat kita Bapak Ibu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain di sekitar kita. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun kuatnya kita akan selalu dan senantiasa membutuhkan orang lain. Kita tidak akan mungkin menjadi guru ketika murid tidak ada. Demikian pula sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah lebih ke pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan memperoleh sesuatu untuk menjadi kompeten, terampil dan diakui berprestasi. Selanjutnya,
kebutuhan kebebasan. Pada dasarnya manusia itu Bapak Ibu ingin bebas, makanya di dalam modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sebenarnya di situ agak sedikit bertolak belakang dengan hati nurani saya sebelum jauh masuk di dalam pendidikan guru penggerak, di mana dikatakan bahwa murid itu sebenarnya harus bebas, harus merdeka, bisa melakukan apa yang mereka mau dengan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka mau belajar dengan gaya A, gaya B, dan sebagainya. Mungkin ini butuh penghayatan lebih dan pembelajaran lebih dari saya sendiri juga. Masih sebenarnya agak masih gimana gitu rasanya dengan bahasa ini. Kemudian selanjutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seorang filsuf atau tokoh Glaser menyatakan menghubungkan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar akan kesenangan ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Baik, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol atau restitusi. Ini sebenarnya posisi kita Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan ini memang mungkin kita bisa bertanya nanti setelah 3-4 slide ini kepada diri kita di posisi mana. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah kita guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman, dan selanjutnya guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai seorang manajer. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah tabel tentang 5 posisi kontrol, di mana posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu termasuk kategori kita sebagai guru yang mohon maaf dalam kategori yang kurang baik atau identitas gagal Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang sudah cukup berhasil atau masuk kategori sukses, yaitu kita menjadikan posisi kita sebagai seorang teman atau pemantau. Dan yang ketiga itu adalah posisi yang sangat ideal, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini sudah ada tabel-tabel yang kira-kira bagaimana bentuk seorang penghukum itu seperti apa, kemudian pembuat rasa bersalah itu seperti apa. Misalnya contohnya, sebagai seorang penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Berarti ketika kita sudah melakukan 4 dari indikator, salah satu dari 4 indikator ini, berarti kita sudah masuk kategori guru yang penghukum. Kemudian ketika kita membuat menggunakan kata berceramah atau mengatakan seharusnya kamu seperti ini loh nak, kasihan loh ibu, nanti kalau kamu tidak baik nanti bapak yang dimarahi. Berarti kita memposisikan sebagai orang yang butuh pertolongan. Jadi posisi ini, 2 ini ternyata di dalam modul yang saya bahas, ternyata kita kurang ideal berada di posisi ini. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman ini mungkin sudah banyak kita lakukan Bapak Ibu. Kita memposisikan sebagai teman buat murid kita yang bermasalah. Cobalah kamu cerita sama Bapak apa yang bisa kira-kira Bapak bantu, atau kamu ada masalah apa seperti ini sampai kamu melakukan kesalahan itu. Kurang lebih dialog-dialog seperti itu ya, yang mencerminkan bahwa kita, posisi kita di dalam pembelajaran atau dalam menerapkan hukuman atau memperbaiki siswa yang bermasalah itu adalah posisi teman. Kemudian pemantau, menghitung atau mengukur apa peraturannya. Berarti di sini kita melihat di dalam menyelesaikan kasus itu kita melihat apakah yang dilakukan anak itu berkaitan dengan melanggar hukum atau tidak. Jadi kita menggunakan data. Kalau kamu seperti ini, kamu melanggar aturan yang ini. Seperti itu. Kalau kamu datang terlambat, berarti poin yang ini loh yang kamu langgar di dalam peraturan sekolah yang sudah kita sepakati bersama, atau di dalam peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau yang di manajer itu kita memberikan kebebasan kepada anak itu untuk mencari jawaban atas kesalahan atau memperbaiki. Bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan yang kamu buat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini sama ya contoh penerapannya, di mana kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jika sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas.
ketika anak itu tidak memakai atribut atau dasi atau ini, maka kita panggil anak itu, kita suruh berdiri di depan, maka kita masuk kategori penghukum. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak, ibu kecewa padamu. Kalau kamu seperti ini terus, ibu bisa ditegur sama kepala sekolah karena tidak bisa mendidik kamu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan mikir, oh kak, maaf, saya berarti sudah zalim sama ibu ini. Nah, itu kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayolah nak, tertib nak, buat ibu bangga, kali ini tidak ada apa-apa, kamu salah, dan sebagainya. Ya, apa efek dari setiap poin-poin posisi kontrol ini? Yang ini ya, Bapak Ibu. Jika kita menggunakan penghukum, maka hasilnya adalah kemungkinan murid itu akan menjadi marah dan pendendam sama kita. Ya, mungkin nanti ketika pulang kita ke motor kita, siapa tahu joknya udah terbelah, dendam anak itu sama kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah, merasa bersalah, merasa mengecewakan guru dan merasa paling gagal. Ini juga bahaya Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang tidak kuat mentalnya, bisa jadi mereka nanti merasa, astaga, saya sudah berbuat salah sama ibu ini, padahal ibu ini baik. Saking merasa karena tertumpuk, hal yang sangat fatal mungkin bisa terjadi sampai bunuh diri, atau sudahlah, daripada saya jadi biang-kerok di kelas tersebut, saya mendingan keluar. Bisa saja terjadi kasus seperti itu. Kemudian teman seperti ini, terus pemantau juga, dan yang terakhir kita lebih banyak membahas tentang manajer. Di manajer itu murid akan merasa bertanggung jawab atas dan mencari jalan keluar atas permasalahan sendiri, tapi tentunya dengan dukungan atau bimbingan dari guru tersebut. Baik, selanjutnya baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa posisi ideal kita dari 5 posisi kontrol itu adalah sebagai seorang manajer. Lanjut. Dimana ketika kita sebagai manajer, kita dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Jadi kamu salah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan yang kamu lakukan? Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, jadi posisi manajer yang kita bahas tadi Bapak Ibu, itu output yang diharapkan itu adalah murid itu merubah diri dengan kesadaran diri. Murid merubah diri dengan kesadaran diri, kemudian berusaha memperbaiki diri dengan faktor intern, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman dan sebagainya. Jadi anak itu benar-benar, oh iya, ternyata apa yang saya lakukan kemarin itu salah. Saya mau merubah diri menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih rajin, anak yang lebih soleh mungkin dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, sebelum lanjut, mungkin saya bertanya kepada kita semua yang di sini. Kalau saya jawab jujur Bapak Ibu, saya masih ada di posisi 1, 2, 3, jarang sekali sampai di posisi yang kelima. Jadi kalau Bapak Ibu gimana kira-kira dari 5 posisi kontrol itu? Boleh saya mendengar jawaban dari, kebetulan di sini ada 2 guru BK. Mungkin saya langsung menyerahkan mic-nya untuk memberikan tanggapan terkait 5 posisi kontrol. Boleh slide-nya diulang ke yang 5 posisi kontrol. Maaf Pak Lari, maksudnya ini posisi saya pribadi atau idealnya? Yang sudah berjalan selama ini, kira-kira sudah di mana? Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Lalu. Saya mencoba untuk mengoreksi diri saya sendiri ya. Kalau boleh jujur, kayaknya mungkin 5-5-nya ini pernah ya, tapi mungkin nggak semua gitu. Maksudnya nggak seideal yang seharusnya gitu. Sebagai penghukum, tentu saya selama udah hampir 16 tahun jadi pegawai negeri dan guru hampir 19 tahun, pastilah ilmu hukum pernah saya gitu kan. Habis itu membuat rasa bersalah juga pernah. Beberapa kali mungkin saya bilang sama anak-anak seperti itu, seperti kata-kata itu bahwa kamu jangan begini, kalau kayak gini nanti ibu kena marah gitu.
Kemudian sebagai teman bagi anak-anak juga pernah itu Pak. Ayo jangan, apalagi kami guru BK ya, itu sering sih kalau cerita ke sini kalian pasti akan merasa beda antara kami. Mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu, kami beda dengan guru mata pelajaran gitu. Mungkin saya sama Bu Kora kata-kata itu akan mungkin sering ya gitu. Habis itu kalian harus terbuka dengan kami. Nah, kami membantu itu sebagai teman, sebagai pemantau itu juga pernah. Kemudian sebagai manajer ini mungkin pernah, tapi mungkin masih sedikit lah. Itu kalau tanggapan saya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menilai ke saya pribadi mungkin kurang ya, masukan bagi saya itu. Yang mana ya? Kayaknya kalau yang untuk nomor 2, pembuat rasa bersalah itu kayaknya kepada anak saya sih lebih banyak. Iya. Seperti yang Bu Permana sampaikan, bahwa pada dasarnya kami juga melakukan itu semua ya, karena ya kita harus memposisikan diri kita seperti dengan kondisi anak saat kita menerima dia datang ke tempat kami. Nah, itu aja sih, mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih oleh Permana dan Bu Kora. Tanggapan dari Bapak. Ya, itu posisi guru yang ideal kan paling kanan ya. Kita setiap ganti kurikulum ini, paradigmanya semuanya berubah, paradigmanya berubah. Tetapi ada kalanya di situasi dan lingkungan tertentu, ada paradigma itu yang belum bisa serta-merta menjadi block manajer gitu ya. Anak kita kalau kita seperti manajer itu, ada kalanya ya itu kan paradigma ya, itu boleh idealnya begitu, tapi di dalam pelaksanaannya belum bisa kita. Idealnya kita sudah punya empat semua gitu, tapi nggak mampu kita melakukan. Nah, menurut saya seperti itulah paradigmanya, harus seperti manajer kita. Tapi kalau anak kita ajak seperti manajer, dia cuek, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri, tidak peduli. Nah, perlu juga menurut saya guru itu sebagai memberi punishment. Kan dulu reward dan punishment ya, sampai setaraf itu baru pemikiran para psikolog mungkin. Ini lebih kepada psikolognya yang menciptakan ini mungkin. Perilaku anak kita kalau kita tidak beri menghati, menunjuk, membentak, mengapa, contoh upacara aja lah. Kalau nggak dibentak mereka cuek aja. Bagaimana kita lembut, menindak? Kita tengok biasanya kalau orang yang sudah level manajer itu, kita nengok aja dia udah berubah. Nah itu baru level manajer. Jadi maksud saya begini Pak, dengan paradigma baru kita tidak serta-merta bisa melepaskan langkah-langkah step-step yang sebagai posisi guru yang 5 itu. Tetapi ada kalanya sewaktu-waktu kita tetap menggunakan contoh perjanjian. Apakah besok tidak ada lagi perjanjian? Itu termasuk hukuman. Menghukum dia dengan berjanji atau bisa membuat dia merasa bersalah. Apakah itu bisa akan dihentikan perjanjian itu dengan paradigma baru ini? Nah, itu juga tolong berikan penjelasan. Ya, apakah perjanjian tidak akan mengulang kesalahan itu termasuk membuat rasa bersalah atau menghukum itu? Kalau pertemanan ya dah maafkan kamu, besok jangan ulang lagi ya, besok ulang lagi ya, maafkan kamu anakku sayang, anakku yang cantik, anakku yang manja, anakku yang bla 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 bla. Apakah itu dijamin? Nah, tapi kalau menurut saya pasti tergantung kepada situasi dan kondisi anaknya. Demikian, terima kasih.
Jawabannya bisa dengan ya mungkin kembali lagi dengan situasi dan kondisi yang mungkin mendukung. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa optimis Pak, jadi itu juga yang membuat ya sudah kami sebagai penerima dari pembelajaran itu akan mencoba menggunakan maksimal itu untuk sebagai motivasi kami untuk semaksimal mungkin untuk menerapkan apa yang kami dapatkan ini. Terlepas nanti ketika di dalam prakteknya kami harus menjadi posisi kunci misalnya sebagai penghukum, ya itu adalah bagian dari kelemahan kami di dalam menerima seperti itu. Baik, lanjut kembali ke posisi kontrol. Next, oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kalau bahasa sebelumnya itu adalah peraturan kelas atau hal-hal apa yang boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas yang dibuat dengan cara musyawarah oleh atau antara guru dengan murid. Ya, lanjut. Baik, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas bahasa sederhananya, maka kita memastikan satu hal yang paling utama. Kita membuatnya berdasarkan kesadaran dan musyawarah. Jadi anak itu tahu bahwa ini adalah hal yang ingin saya dapatkan di kelas ini. Makanya ketika saya menerapkan ini, saya membuat saya memberikan mereka kertas sticky note untuk memberikan mereka maunya seperti apa di dalam kelas. Mereka mau suasana seperti apa. Dan mereka dari 33 siswa saya, mereka mengeluarkan semua unek-uneknya. Ada yang mau Pak, saya nggak mau orang tua saya disebut, nggak mau dijelek-jelekin, saya nggak mau ketika guru ada kawan-kawan main HP, saya mau kelas kita bersih dan sebagainya. Nah, dari musyawarah itu akhirnya terbentuk yang namanya selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sebelah sini saya membuat dari 33 uraian yang mereka inginkan ada di dalam keyakinan kelas itu, kemudian terbentuklah ada 6 ya, saling menghargai, menciptakan budaya bersih dan sehat, kemudian hormat guru, sayangi teman, budaya TMT, tolong, maaf dan terima kasih, ciptakan keragam kenyamanan berinteraksi dan disiplin dan tertib. Nah, dari mana datangnya kalimat ini atau keyakinan kelas ini? Dari yang tadi, dari kalimat-kalimat yang masih sifatnya kalimat mentah seperti itu. Misalnya, Pak, saya mau kelas kita bersih dan nyaman. Berarti saya mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang universal atau pernyataan universal yang mudah mereka ingat dan tidak panjang, hanya terdiri atas 1 atau 2 suku kata. Lanjut. Nah, apa beda? Kalau tadi di pembuka saya mengatakan peraturan dan keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Nah, sebenarnya keyakinan sama peraturan itu agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Peraturan itu adalah bentuk kalimat panjangnya. Jadi seperti contoh peraturan kelasnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu keyakinannya kelasnya apa? Itu adalah tanggung jawab. Berarti anak itu bertanggung jawab ketika melakukan sesuatu di dalam kelas. Ketika merobek buku temannya, dia akan mengganti buku yang disobeknya. Ketika dia mematahkan pensil temannya, dia akan mengembalikan pensil dengan kondisi yang bagus atau mengganti dengan barang yang baru. Seperti itu keyakinan kelas. Ya, lanjut. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ini pembahasan yang sebelumnya ya. Itu ada tanggung jawab, keadilan, jujur, toleransi, tenggang rasa, mandiri dan sebagainya. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini adalah konsep dasar yang dikeluarkan dari unek-unek siswa saya di kelas 77 yang kemudian saya rubah dalam bentuk kalimat universal. Ya, yang dari
Ini panjang Bapak Ibu, panjang, ada beberapa suku kata 5 sampai 6. Kemudian saya rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu ada 1-2 suku kata saja. Kenapa 1-2 suku kata? Karena untuk memudahkan diingat. Ya. Selanjutnya, nah kita kembali ke permasalahan. Ini berkaitan dengan segitiga restitusi, posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, salah satu modul yang pembahasannya cukup dalam kemarin itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen, seorang tokoh pendidikan. Lanjut. Nah, apa bedanya restitusi, hukuman, dan konsekuensi? Pada dasarnya ini satu bentuk yang hampir sama, tapi penerapannya yang berbeda Bapak Ibu semuanya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat negatif, ya, kemudian bersifat negatif. Dan murid itu sendiri tidak tahu kapan peraturan itu dibuat. Kadang-kadang seperti itu, jadi tidak ada sosialisasi, kadang-kadang seperti itu ya. Atau tiba-tiba sudah dihukum, disuruh ini diberikan hukuman dan sebagainya. Kemudian kalau konsekuensi adalah bentuk peraturan atau hukuman yang sudah terencana dan sudah dikomunikasikan, sudah dimusyawarahkan bersama di dalam kelas tersebut. Ini bagian dari keyakinan kelas sebenarnya. Jadi misalnya ketika kamu telat 15 menit, kamu nanti harus keluar kelas itu 15 menit paling belakang. Atau ketika kamu udah keluar, kamu harus masih berdiam di dalam kelas 15 menit. Ini contoh konsekuensi. Atau misalnya di sini contohnya apa nih? Misalnya kalau ada anak datang terlambat, maka anak tersebut harus menulis isi teks proklamasi sebanyak 4 kali. Nah, hukuman, saya sebut hukuman atau konsekuensi menulis isi teks proklamasi sebanyak 4 kali ini sudah disampaikan kepada murid tersebut. Nah, kalau misalnya kamu telat masuk sekolah, ibu suruh menulis teks proklamasi 4 kali ya. Nah, anak itu sudah tahu, jadi ketika telat, oh ya saya harus melakukan ini, seperti itu. Perbedaannya di dalam contoh kasus seperti ini Bapak Ibu. Kalau guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, berarti itu ada bentuk hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut, itu juga hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Seperti yang saya sampaikan, anak itu sudah tahu konsekuensinya, atau anak itu sudah tahu akibat dia telat dan sebagainya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, positifnya adalah ketika konsekuensi ini dijalankan, maka siswa itu akan menjadi takut untuk melanggar atau menghormati peraturan tersebut sebagai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, kalau di dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini mungkin, nah, kamu kan sudah tahu kita ada keyakinan kelas bahwa kamu tidak boleh telat datang ke sekolah. Kita harus datang tepat waktu. Jadi kalau sekarang kamu telat, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu restitusi itu di dalam menyelesaikan persoalan yang ada pada anak. Selanjutnya, di dalam melaksanakan segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah menjelaskan kepada anak itu bahwa setiap orang itu pernah punya salah. Setiap orang itu pernah punya salah, dan semua orang bisa memperbaiki kesalahannya untuk memperbaiki dirinya. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah menanyakan kenapa kamu melakukan hal seperti itu, atau kenapa kamu melanggar peraturan itu. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan yang menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan solusi yang guru itu berikan kepada anak itu sendiri untuk mencari solusi atas kesalahan yang diperbuatnya.
Ini sudah yang saya sampaikan barusan yang Bapak Ibu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Lanjut. Oke, akhirnya saya sampai pada kesimpulan. Boleh di sini. Baik, kesimpulan ini saya tujukan untuk pribadi saya, to myself. Kalau bahasa Inggrisnya benar nggak? Ya. Boleh juga untuk kita semua yang hadir di sini. Ada banyak hal yang secara pribadi yang harus saya rubah setelah mempelajari setiap modul pada pendidikan guru penggerak, dan semoga hal baik dan pengetahuan baru yang saya dapatkan bisa saya pribadi implementasikan di dalam saya mengajar di SMP Negeri 41 Batam. Dan pembiasan ini sekali lagi bukan untuk mengajari atau memberikan ini, tapi hanya sebagai memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa di dalam melaksanakan menyelesaikan sebuah kasus ada tahapan-tahapan yang bukan baru mungkin ya, tapi dengan bahasa yang baru yang bisa kita coba untuk terapkan tanpa membuat anak itu sebagai orang yang terzolimi atau menjadi objek dari atau kambing hitam dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat, tapi kita membuat dalam bentuk yang lebih positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi budaya positif. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, mungkin ada bantuan ini, masukan atau tambahan dari senior saya, Pak. Saya sebut senior, dari Pak Eliza. Tidak ada. Bu Fitri. Oh ya, dari Wakakurikulum Bu Den Loro menyampaikan sedikit tambahan untuk saya. Boleh juga masukan Bu terhadap apa yang saya sampaikan mungkin. Monggo. Nanti di rekam tuh ada makan. Jadi bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam penyampaian Bapak lalu dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita tentu berharap banyak ya agar budaya-budaya yang selama ini sudah kita terapkan semakin kedepannya tentu menjadi budaya yang terus-menerus melekat pada semua warga sekolah SMP Negeri 41 Batam, baik dari peserta didik, ya, kemudian orang tua juga yang mendampingi anak-anak mereka dan memberikan masukan juga. Salah satu budaya yang sudah kita terapkan, beberapa budaya yang sudah kita terapkan, diantaranya yang menurut saya itu adalah suatu peningkatan ya. Kita sudah mulai berinovasi ya, membudayakan budaya positif. Diantaranya adalah kita sudah menyambut siswa kita dengan baik ya, Bapak Ibu guru menerima siswa melakukan perbuatan tindakan ya yang selama ini belum dilakukan, sekarang sudah, terutama memberi salam kepada Bapak Ibu guru di sekolah, menyambut tamu dengan baik ya. Kemudian kita juga sudah melakukan budaya menghargai, membantu sesama teman sejawat. Itu termasuk budaya yang dapat kita terapkan, dan semakin banyak juga saya lihat perubahan-perubahan yang kita rasakan, terutama beberapa waktu belakangan ini ya. Mudah-mudahan
ada guru penggerak di sekolah kita, ya kita berharap kedepannya budaya di sekolah kita ini semakin berkembang dan kita dapat merasakan dampaknya bersama untuk memperbaiki atau untuk menjalankan tugas kita sebagai pendidik demi tercapainya apa yang kita inginkan bersama, menjadikan sekolah yang nyaman, menjadikan sekolah yang berkolaborasi, saling menguatkan, saling menginspirasi demi tercapainya misi dari siswa. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibu. Siap, terima kasih banyak Bu Denoro tadi atas arahannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu Denoro dan rekan-rekan semua. Akhirnya diseminasi budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas paparan materi saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kehilapan ataupun ada penyampaian-penyampaian yang tidak sesuai atau kurang berkenan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Dengan berakhirnya presentasi diseminasi disiplin positif oleh Pak Lalu, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami dari CGP Angkatan 11 mohon terima kasih banyak untuk kesempatan dan kerjasama yang luar biasa hari ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.